Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah di atas Islam, hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang ulama Abul Aliyah mengatakan, aku diberikan hidayah, aku tidak tahu mana yang jauh lebih besar, yaitu hidayah kepada Islam dan hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang amat dan sangat besar. Hidayah kepada Islam, hidayah kepada sunnah, dan juga hidayah untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama ini adalah merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri seorang hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa
yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dirinya kebaikan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hambanya kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama, untuk mau belajar tafaqquh fid din, mempelajari urusan-urusan agama, yang mana ini merupakan pokok dari urusan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan ra'sul amri al-Islam. Pokok dari urusan, inti dari perkara itu adalah Islam. Urusan kita adalah, inti perkara kita adalah agama kita, yaitu al-Islam. Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diri seorang hambanya kebaikan, tidak dijadikan tanda dengan dijadikan sebagai orang yang paling kaya raya, tidak dijadikan tanda sebagai orang yang memiliki kedudukan dan memiliki jabatan yang tinggi, karena hal itu dimiliki oleh orang-orang yang notabene-nya adalah orang-orang yang jauh dari agama, bahkan orang-orang yang tidak diberikan hidayah kepada Islam. Pemimpin yang paling jahat yaitu Fir'aun, yang menyatakan tentang dirinya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berikan dia kedudukan, berikan dia pangkat dan jabatan, bala tentara dan lain sebagainya dari kedudukan-kedudukan duniawi. Tapi itu semuanya sirna, itu semuanya pergi, itu semuanya hangus manakala dia menentang Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepadanya. Demikian juga orang yang memiliki harta benda yang sangat banyak, Qarun, yang dia menyatakan tentang dirinya, innama utituhu ala ilmin indi, harta benda ini aku diberikan karena kecerdasanku, kepintaranku, karena semata usahaku, sehingga aku meraih dan mendapatkan harta benda yang sangat banyak ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana harta bendanya yang sangat banyak, wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati minhum. Sungguhnya kunci perbendaharaan harta bendanya itu tidak bisa ditenteng, tidak bisa dibawa oleh satu orang, melainkan dipikul oleh beberapa orang yang memiliki otot yang kuat, panglima-panglima yang memang mereka disiapkan untuk hal itu. Itulah orang-orang yang membawa kunci perbendaharaan Qarun. Namun itu semuanya tenggelam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami tenggelamkan dia
dan harta bendanya, dan dia sama sekali tidak memiliki penolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bahwasanya kebaikan itu tidaklah dengan perkara dunia. Kebaikan itu bukanlah dengan harta benda. Kebaikan itu bukanlah semata dengan memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk memahami urusan agamanya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan tentang orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki kepintaran, namun tidak diberikan hidayah kepada Islam, tidak diberikan hidayah kepada sunnah, dan tidak diberikan hidayah untuk menuntut ilmu syar'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, kepintaran, namun tidak diberikan kebersihan dan kesucian. Karena ilmu ini adalah untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkannya, orang yang telah memurnikan, membersihkan jiwanya dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah kepada Islam, hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hidayah untuk mau menuntut ilmu syar'i, sehingga kita berada di pondok ini, kita berada di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun hati-hati dan jiwa-jiwa kita untuk dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan iman, dan dengan amal saleh. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat ilmu syar'i ini adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri seorang hambanya, sehingga para ulama mereka mengatakan sebagaimana nubuwah, sebagaimana kenabian itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memilih siapa yang pantas untuk menjadi nabi dan rasul, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, setelah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi nabi dan rasul. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan, peninggalan
yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya, al-anbiya al-ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama mereka mewarisi para nabi. Para nabi tidaklah meninggalkan dirham ataupun dinar ataupun dirham. Innama warrathul ilma. Namun para nabi mereka itu meninggalkan ilmu kepada umatnya. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagiannya yang telah sempurna. Sempurna. Ini adalah warisan yang tidak ada ketentuan pendapatannya, tidak memiliki furudul muqaddarah, tidak memiliki ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan, misalnya setengah, seperempat, seperenam, sebagaimana adik-adik yang pelajari dan ketahui. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faman akhadhahu, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, menuntutnya, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat sempurna. Sehingga kita yang diberikan kecondongan hati, kelapangan jiwa untuk mau menuntut ilmu syar'i ini, nikmat ini tidaklah mudah untuk kita raih, maka begitu pula kita jaga nikmat ini dengan terus kita rajin-rajin dan sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu syar'i. Karena sungguh kebutuhan umat terhadap ilmu syar'i ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Bahkan Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan bahkan melebihi kebutuhan mereka terhadap oksigen untuk bernafas. Kok bisa demikian? Kebutuhan orang terhadap ilmu, terhadap syariat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan makan, minum, bahkan kebutuhan mereka terhadap oksigen untuk bernafas. Beliau menyebutkan karena kebutuhan sesuatu itu dilihat pentingnya manakala kita tidak memilikinya. Akibat yang paling buruk dari seseorang itu tidak makan, tidak minum, tidak bisa bernafas, kira-kira akibatnya yang paling buruk adalah kematian. Kematian ini memisahkan seseorang dengan dunia serta penghuninya, segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Namun seseorang manakala dia tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui ilmu, tidak diberikan hidayah kepada jalan yang benar, akibatnya yang paling buruk adalah dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Fir'aun, Haman dan juga yang lain-lainnya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna ilan nar. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada neraka jahanam. Sehingga orang manakala dia tidak diberikan hidayah,
tidak diberikan ilmu, tidak diberikan petunjuk, maka akibatnya yang paling besar adalah dia masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau kita disuruh milih dari dua akibat buruk ini, yang lebih ringan kita dipisahkan dari dunia, ataukah wal'iyadzubillah kita masuk ke dalam neraka dipisahkan dari surga dengan kenikmatannya, maka jelas yang jauh lebih ringan adalah kita dipisahkan dengan dunia serta isinya. Sehingga kebutuhan kita terhadap ilmu, kepada diutusnya Rasul, kepada syariat, penjelasan syariat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan kita terhadap bahkan makan, minum, dan juga terhadap oksigen untuk kita bernafas. Nah, sehingga adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala hal ini kita sadari akan besarnya hajah kebutuhan kita, maka ini semua menuntut kita untuk bersungguh-sungguh belajar dan menuntut ilmu syar'i. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita. Mereka menuntut ilmu syar'i ya bertahun-tahun. Mereka berpisah dari keluarganya sekian waktu yang sangat lama demi untuk menuntut ilmu syar'i. Yang mana ini juga menunjukkan keutamaan dan fadilah daripada ilmu syar'i itu sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, adik-adik nanti bisa lihat atau barangkali sudah dibaca. Ya. Beliau menyebutkan di sana sekitar 100 lebih tentang bagaimana ilmu syar'i itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Di antaranya yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa jangankan pada manusia, apabila ilmu ini dimiliki oleh hewan binatang, dia tidak akan sama dengan hewan binatang yang lainnya. Kalau seseorang memiliki anjing yang dia latih untuk berburu, dia memiliki ilmu untuk berburu. Ketika dilepas oleh pemiliknya, dia mengatakan bismillah. Kemudian anjing yang terlatih ini menangkap mangsanya, kemudian disembelih oleh pemiliknya, maka halal untuk dimakan. Tapi kalau anjing yang dia itu tidak terlatih ikut juga menerkam mangsanya dan dia menemukan hewan buruannya tersebut telah mati, maka di sini dia tidak boleh untuk memakannya, karena dia tidak tahu anjing yang mana yang membunuhnya, apakah yang terlatih ataukah yang tidak terlatih. Nah, di sini dibedakan hukumnya. Karena apa? Karena ini memiliki ilmu, dia dilatih, ini tidak memiliki ilmu. Ini apabila ilmu tersebut pada hewan binatang, dibedakan oleh syariat. Lalu bagaimana apabila ilmu itu ada pada diri manusia yang memang asalnya Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam
bentuk rupa yang paling baik dan mulia. Tentu jelas dia akan memiliki keutamaan jauh yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang-orang yang beriman. Dan para ulama mengatakan orang yang berilmu dari ahlul iman, mereka jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yaitu orang-orang yang beriman namun tidak memiliki ilmu seperti golongan yang pertama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat, menelaah bagaimana kisah para ulama dalam keteguhan mereka menuntut ilmu syar'i, di sini saya akan bawakan sebuah hadis yang menggambarkan tentang bagaimana kesungguhan para ulama salaf dalam menimba ilmu dan sabar untuk menuntut ilmu syar'i. Dan sebaik-baik qudwah di sini adalah yaitu generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, lamma tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qultu li rajulin minal ansar ya fulan halumma falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawma kathir. Faqala وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى فتركت ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب فيخرج فيراني ويقول يا ابن عباس أو يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال كان هذا الفتى a'qala minni. Diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi dan Imam At-Tabrani dan juga Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasul adalah musibah yang paling besar,
Karena dengan wafatnya Rasul, wahyu yang diturunkan dari langit terputus. Tidak ada lagi wahyu yang akan turun dari langit. Sehingga Nabi SAW mengingatkan bahwasanya siapa saja yang ditimpa musibah, hendaklah dia mengingat musibah kematianku. Karena apa? Kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang terbesar. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menggambarkan kondisi sahabat pada saat meninggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bagaikan kumpulan domba yang berada di tengah malam yang gelap gulita, kemudian diguyur oleh hujan yang sangat deras, di tempat yang dikelilingi banyak hewan, yaitu serigala dan yang lainnya, dan tidak memiliki ar-ra'i, pengembalanya tidak ada. Inilah ibarat gambaran saking dahsyatnya kondisi umat ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang paling pertama yang diselesaikan oleh para sahabat bukan memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka memilih siapa yang menjadi khalifah, siapa yang menjadi pemimpin kaum muslimin yang meneruskan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah terpilihnya sahabat Abu Bakar, baru kemudian diuruslah jenazahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia ini berkata kepada salah seorang temannya dari Al-Ansar, "Ya fulan, halumma falnas'al ashaba an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawma katsir." Wahai fulan, kemarilah, mari kita sama-sama menuntut ilmu dengan bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini mereka masih banyak jumlahnya. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal dunia melainkan syariat ini telah sempurna. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia melainkan beliau telah mengajarkan semua ilmu, dan ilmu itu ada pada sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, "Laqad tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa wa qad dzakara lana minhu ilman." Sungguh telah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di langit melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami tentang ilmunya. Demikian juga sahabat
sahabat Umar radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyakum kulla syai' hatta al-khira'ah. Qala ajal laqad nahana an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar wa nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw baulin. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Ketika ada salah seorang Yahudi mendatangi sahabat Umar radhiyallahu anhu mempersaksikan, sungguh Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu. Kemudian sahabat Umar, beliau mengatakan ajal, iya, benar. Nabi SAW telah mengajarkan segala sesuatu hattal khira'ah. Bahkan sampai-sampai beliau mengajarkan kita adab qadha hajat, adab buang air. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Syahidnya di sini adalah bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum mereka telah diajarkan ilmu syar'i oleh Nabi SAW dengan sempurna, sehingga ilmu syar'i itu ada pada sahabat ketika meninggalnya Nabi SAW. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau termasuk dalam sigharus sahabah, Makanya para ulama mereka menyebutkan dalam perawi hadis itu, kalau disebutkan al-abadilah al-arba'ah, sahabat yang namanya Abdullah yang 4 orang jumlahnya. Di antaranya adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas, yang beliau termasuk dari tabaqah sighar as-sahabah. Sahabat yang masih belia usianya ini mengajak temannya dari Al-Ansar, kemari, ayo kita menuntut ilmu syar'i mumpung para sahabat ini masih banyak yang hidup. Kemudian orang Ansar ini mendengar ucapan sahabat Abdullah ibnu Abbas, heran. Kalau bahasa kita mungkin tidak habis pikir. Dia mengatakan, wa ajaban laka ya ibnu Abbas, saya heran kepadamu wahai Ibnu Abbas. Kenapa heran? Ataran nas yahtajuna ilaika wa fin nas min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man tara. Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau menyangka orang-orang akan membutuhkan ilmumu, padahal engkau masih banyak menyaksikan para sahabat yang hidup? Seakan-akan orang Ansor ini mengatakan, sudah enggak perlu menuntut ilmu, toh juga masih banyak sahabat yang masih hidup. Demikian juga para ulama salaf mengatakan, utlubul ilma fa innaka la tadri mata yahtajun nasu ilaik. Tuntutlah ilmu karena kamu tidak tahu kapan orang itu akan butuh kepadamu. Dan ini isyarat bahwasanya orang kalau menuntut ilmu syar'i pasti dia dibutuhkan, melebihi kebutuhan orang seperti yang kita sebutkan tadi, kebutuhan terhadap makan minum, bahkan kebutuhan terhadap oksigen untuk bernafas. Pasti dibutuhkan. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu
beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tasudu. Tuntutlah ilmu sebelum kalian dijadikan sebagai pemimpin, sebelum kalian dijadikan sebagai orang yang dijadikan depan. Artinya orang yang menuntut ilmu syar'i pasti dia memiliki masa depan yang paling cerah. Orang yang menuntut ilmu syar'i pasti dia akan dibutuhkan oleh umat. Pasti dia akan diikuti oleh umat. Sehingga tidak ada orang jika dia menuntut ilmu syar'i dengan benar, tidak ada yang tidak dibutuhkan oleh umat. Pasti dia dibutuhkan. Sehingga adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung usia muda belia yang kalian miliki, sungguh-sungguh menuntut ilmu syar'i. Sungguh-sungguh. Sebelum datang masa di mana Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah mencabut kekuatan kita, kekuatan fisik kita, kekuatan untuk berpikir, menghafal dan lain sebagainya. Nah, jadinya sahabat Ibnu Abbas dia diherankan oleh temannya ini. Kok kamu mau masih menuntut ilmu syar'i padahal para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Tapi lihat sikap seorang penuntut ilmu syar'i yang benar. Apa sikapnya sahabat Ibnu Abbas? Beliau mengatakan fataraktu dzalika. Aku tinggalkan dia. Tidak peduli. Nah, sehingga kita menuntut ilmu syar'i ini tidak peduli dengan omongan orang. Penuntut ilmu syar'i itu tidak memiliki masa depan yang cerah. Penuntut ilmu agama ya dia tidak terjamin kehidupannya dan ucapan-ucapan yang lain yang semisal. Jangan kita hiraukan. Taraktu dzalika. Sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan aku tidak hiraukan. Aku tinggalkan itu semua. Kemudian apa beliau? Wa aqbaltu 'alal mas'alah. Lalu aku mulai menuntut ilmu syar'i. Sehingga saking sungguhnya, lihat, fa in kana la yablughunil hadits 'anil rajul, sehingga kalau ada satu hadis yang sampai kepadaku dari salah seorang sahabat, fa'atihi wa huwa qailun, maka apa? Aku sengaja mendatanginya padahal pada saat itu dia sedang beristirahat. Ini menunjukkan adab dalam kita menuntut ilmu syar'i. Ilmu itu para ulama mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu kita yang datangi, kita yang bertanya kepada guru kita, kita yang mencari tempat sumber ilmu, kita yang menuntutnya, mencarinya. Bukan ilmu itu bukan ilmu itu dia yang datangi kita. Tidak, ya. Sahabat Ibnu Abbas beliau mencari ilmu, fa'atihi wa huwa qailun, dan dia sedang istirahat. Fa'atawassadu ridai ala babihi, lalu aku menjadikan selendangku ini sebagai bantal, tidur di depan pintu sahabat tersebut. Sehingga kita penuntut ilmu syar'i dengan fasilitas yang ada sederhana, alhamdulillah. Kita banyak bersyukur, ya. Kita harus banyak bersyukur. Kalau penuntut ilmu syar'i itu semuanya disediakan, ya, semuanya ini dan semuanya jahiz, maka dia tidak akan jadi menuntut ilmu syar'i. Dia akan terlalaikan dari menuntut ilmu syar'i. Sehingga kita mondok, jelas mondok itu tidak sama seperti kita di rumah. Kalau di rumah semua ada, semua jahiz dan lain sebagainya mungkin, tapi kalau di pondok kita terbatas, kita harus sabar, kita harus bersabar. Kemudian beliau mengatakan fatasfirri ala wajhi turab, sehingga kadang angin itu berhembus membawa debu
mengotori wajahku, namun tidak peduli, tetap menuntut ilmu syar'i. Fayakhruju fayarani wa yaqul, sehingga pemilik rumah ketika keluar melihatku, dia mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah ma jaa bika, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau datang? Apa sebabmu engkau datang? Ala arsalta ilayya fa'atika, kenapa engkau tidak mengutus orang sehingga aku datang mencarimu? Kemudian beliau mengatakan, fa'aqul ana ahaqqu an atika, saya lebih pantas untuk mendatangimu. Ini adab. Kita menjadi penuntut ilmu, kita beradab kepada guru kita beradab kepada orang yang mengajari kita ilmu, kita yang mendatanginya, kita yang bertanya kepadanya. Kemudian fa'as'aluhu 'anil hadits, lalu aku bertanya kepadanya tentang hadis. Ini khulasah, ringkasan bagaimana kesungguhan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Qal fabaqiya ar-rajul, sehingga orang yang tadi mengatakan heran kepada sahabat Ibnu Abbas, ya, dia masih ada. Hatta ra'ani wa qad ijtama'an nasu alaihi, kemudian melihat saya, menyaksikan saya, dan orang-orang itu mulai berkumpul, berkumpul mengelilingi saya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu yajma', yang menyatukan seseorang adalah al-haq, yang menyatukan seseorang adalah ilmu syar'i. Penyebab perselisihan, penyebab penyimpangan itu adalah karena kejahilan. Adapun ilmu itu mengumpulkan, menyatukan. Karena apa? Ilmu itu dia menundukkan hati kita. Setiap orang secara fitrahnya tunduk kepada ilmu. Makanya kita lihat kisah Nabi Sulaiman mencari mana ini burung hudhud, kok tidak datang-datang. Ya, begitu datang Nabi Sulaiman, padahal sebelumnya akan mengancamnya, ya, layatiyanni, atau akan mengancam sahabat siapa Nabi Sulaiman, ya, beliau mengancam burung hudhud ini, kalau dia ini sudah telat, dia datang dengan berita, atau kalau tidak saya akan menyembelihnya. Kemudian apa? Burung ini mengatakan, ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui, dan aku datang dari negeri Saba binaba'i yaqin, dengan suatu berita yang yakin. Sehingga manakala burung ini membawa ilmu, membawa berita, dia selamat dari disembelih. Nah, ini Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan apa? Al-ilmu manjatun. Ilmu itu adalah keselamatan. Ilmu itu adalah keselamatan. Jadinya ilmu dialah yang menyatukan kita. Dialah yang menjadikan hati orang itu bersatu. Dialah yang menjadikan orang itu bersatu dengan persatuan yang sesungguhnya, yaitu persatuan keyakinan, persatuan akidah, persatuan yang hakiki. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-jama'atu jama'atan. Jamaah itu ada dua. Ada jama'atu abdan, ada jama'atu afham. Yang pertama adalah jama'atu abdan, fisik saja yang bersatu. Secara fisik dia bersatu, namun hatinya berbeda-beda. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kufar, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap mereka bersatu, tapi hati mereka berbeda-beda.
Jamaah yang sesungguhnya adalah jama'atu afham, yaitu jamaah yang memiliki pemahaman yang sama. Ilmu apabila dia benar, difahami dengan benar, maka akan diamalkan juga dengan benar. Sehingga ilmu dia benar, difahami dengan benar, akan menimbulkan amal yang benar, dan inilah yang akan menyatukan al-ummah. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau diutus membawa dua. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya dengan membawa petunjuk al-huda. Para ulama mengatakan al-huda huwal ilmun nafi'. Ia adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang benar, yaitu al-amalus salih. Untuk apa yang kedua ini? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah Subhanahu wa taala menangkan di atas agama-agama yang lainnya. Sehingga apa? Islam ini dimenangkan dengan ilmu dan amal, sebelum dia dimenangkan dengan senjata, pedang, dan yang semisalnya. Jadinya sahabat, mereka berdakwah, mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan hujjah yang jelas, sehingga dengan itu menyatukan manusia. Dengan itu mereka diselamatkan dari kebinasaan, kehancuran, sehingga menjadi umat yang tadinya disebutkan dengan umat jahiliyah. Kemudian sahabat dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang atau umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, sehingga ilmu itu menyatukan. Ilmu apabila dia benar maka akan menyatukan kita. Faqal, kemudian terakhir ya, orang ini setelah menyaksikan sahabat Ibnu Abbas dibutuhkan oleh orang-orang, dikelilingi oleh orang-orang, orang ini mengatakan, kana hadzal fata aqala minni. Ternyata bocah ini, anak ini jauh lebih berakal daripada saya. Sehingga para ulama mengatakan apa? Akal sehat itu adalah manakala dia dimanfaatkan untuk memahami petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya bisa jawab, saya jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam. Ya. Ada pertanyaan, mau bertanya gimana sih caranya agar kita bisa menuntut ilmu dengan serius? Masalahnya susah, mau konsentrasi, banyak godaan baik dari teman dan sahabat. Minta pendapatnya. Baik. Yang ditanyakan di sini adalah bagaimana agar kita bisa menuntut ilmu dengan serius, maksudnya dengan sungguh-sungguh. Ini semua membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama, kita sadar bahwasanya menuntut ilmu ini adalah ibadah. Bahkan dia adalah termasuk ibadah yang paling agung. Makanya syaitan, iblis sangat semangat bagaimana menjauhkan orang itu dari ilmu. Sahabat Ibnu Abbas juga, beliau menuturkan tentang dirinya, laisa ahadun mautuhu ahabbu ila iblis minni li'annahu kana yanshurud dhalal fa arfa'uhu bil ilm. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan apa? Tidak ada orang yang kematiannya itu ditunggu-tunggu oleh iblis, kematiannya itu sangat dicintai oleh syaitan. Tidak ada orang yang ditunggu-tunggu kematiannya selain dari diriku. Siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Karena apa? Karena syaitan itu dia menyebarkan
propaganda, menyebarkan kebatilan dan lain sebagainya, fa arfa'uhu bil ilm. Kemudian apa? Aku angkat dia dengan ilmu. Sehingga membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, agar diberikan kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap apa yang Kau ajarkan kepadaku, ya. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah aku ilmu. Karena bertambahnya ilmu, ya, bertambahnya keyakinan, ini adalah di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Jadinya kita butuh doa, kejujuran hati kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hati kita ini walaupun dia di dalam badan kita tidak bisa menguasainya. Makanya orang Arab Badui dulu, mereka ditanya, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Dengan apa engkau bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan bisarfil himam, dengan berubahnya semangat. Tadinya kita semangat nih mau melakukan sesuatu, tiba-tiba pada saat waktunya kita akan melakukan, kendor, hilang semangat tersebut. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati seseorang. Sehingga kita butuh untuk, ya, senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing untuk sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan meraih ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara kita menghadapi sikap futur dalam beribadah? Sikap futur maksudnya adalah yaitu kendor semangat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada salah satu atau dua perkara dari yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu yang pertama, senantiasa kita mengoreksi keikhlasan kita dalam beribadah, termasuk dalam kita menuntut ilmu syar'i. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu syar'i, wujudnya bagaimana, bentuknya bagaimana, beliau mengatakan raf'ul jahli an nafsik wa an ghairik, yaitu mengangkat kejahilan dari dirimu dan orang-orang yang berada di sekitarmu. Maka apabila seorang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu, maka insyaallah taala dia akan diberikan istiqamah dalam kebaikan, ya, istiqamah di atas jalan yang hak dan istiqamah di atas jalan menuntut ilmu syar'i. Karena istiqamah itu adalah dengan kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah, rabbunallah. Dia meyakini, dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kami bergantung. Allah Subhanahu wa taala adalah yang kami harapkan. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat segala-galanya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah di atas, ya, keyakinan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ya, saya akhwat ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Apakah wajib bagi saya untuk membawa mahram? Padahal syarat masuk kuliah tersebut tidak diwajibkan membawa mahram.
Namun di sisi lain ada dalil yang menjelaskan bahwa haram bagi akhwat safar jika tanpa mahram. Iya. Safar bagi kaum wanita tidak dibolehkan kecuali bersama dengan suami atau mahramnya. Ya, sehingga kalau belum menikah ya lebih baik dia menikah. Ya, sehingga bisa dia safar bersama suaminya atau mahramnya. Mahram itu laki-laki yang tidak boleh menikah dengan wanita tersebut dengan sebab nasab atau karena sebab ar-radha'ah, yaitu persusuan. Misalnya nasab yaitu bapaknya, saudara laki-lakinya, pamannya dan seterusnya. Nah, jadinya ya di antara solusinya adalah ya dia menikah. Nah, itu lebih selamat bagi dia. Karena Nabi SAW juga menyebutkan, ya ma'syaras syabab. Nabi SAW mengingatkan, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu al-ba'ah, maka hendaklah dia untuk segera menikah. Makanya lihat sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, tadi kita sebutkan Nabi SAW wafat itu dalam posisi sahabat Usamah bin Zaid membawa pasukan ke Romawi. Berapa umurnya? Belasan tahun. Jadi panglima perang. Di belakangnya siapa? Kibarus sahabat. Karena apa? Dididik mandiri, ditempa dengan akidah, ditempa dengan subhanallah. Sehingga apa? Jadi mereka dengan usia dini, ya, sehingga menjadi orang yang benar-benar matang, ya, matang dan menjadi bahkan panglima pasukan. Kalau sekarang orang selesai kuliah aja masih main layang-layang, karena belum mandiri, apalagi masih bergantung kepada orang tua. Makanya saya katakan kepada adik-adik santri di tempat saya, kalian ini kalau sudah balik, ukurannya kalian tidak dikasih uang jajan sama bapak kalian nggak berdosa. Karena apa? Kalian sudah balik, harus mandiri. Minimal kalau tidak minta uang, ya, atau tidak bisa memberi, ya jangan memberatkan orang tua. Makanya penuntut ilmu itu harus qanaah. Dia harus merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Saya jawab mana yang saya bisa ya. Afwan, ini ya harus saya jawab ini. Saya baru putus cinta. Ini saya baca ya. Ya, ini saya baca bukan saya ya. Alasan saya karena saya sadar itu maksiat. Namun wanita tersebut menjadi hilang semangat dalam menuntut ilmu. Apakah saya berdosa? Ini pertanyaannya. Hilang semangat dalam menuntut ilmu karena putus cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah ditemukan dua orang yang memiliki kasih sayang yang sebenar-benarnya seperti yang ada di dalam pernikahan. Jadinya apa? Orang yang diikat dengan tali pernikahan, itulah rasa kasih sayang yang sebenar-benarnya. Itulah kecintaan yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Kalau selain itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dari belakang pintu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun.
orang-orang yang memelihara kehormatan mereka kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya. Saya tanya istri karena ikatan apa berarti? Pernikahan. Ya, atau hamba sahaya perbudakan. Ya. Fa innahum ghairu malumin. Mereka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, tapi kalau ada orang mencari jalan selain itu, jalan selain pernikahan, jalan selain perbudakan tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan faulaika humul adu. Merekalah orang-orang yang melampaui batas. Hatta ucapkan dia cinta, dia rindu, semuanya itu omong kosong. Omong kosong. Karena apa? Ini melampaui batas, ini bukanlah cinta yang sebenar-benarnya. Kalau memang dia cinta yang sebenarnya, maju, lamar dia. Itu yang benar. Nah, ini membuktikan ya kecintaannya, apakah dia benar ataukah tidak. Nah, adapun masalah dia tidak lagi semangat menuntut ilmu syar'i karena putus cinta, yaitu ya ini kesalahan di atas kesalahan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Ini cinta yang dia di luar pernikahan itu tidak boleh, ya. Kemudian dia putus menuntut ilmu juga, dia tidak boleh, ya. Sehingga apa? Wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan asal kecintaan itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Mungkin saya cukupkan ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, keliru, ya, tidak berkenan, tidak sesuai dengan syar'i, saya mohon maaf. Itu adalah dari kekhilafan, kekurangan saya dan juga dari syaitan. Adapun yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari segala macam fitnah, mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan hati-hati kita dan memelihara kehormatan kita. Adik-adik sekalian, di antara doa yang sangat-sangat kita butuhkan di saat banyak fitnah sekarang ini adalah di antaranya Allahumma gfirli dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya Allah, aku mohon agar dibersihkan jiwaku, dan aku mohon agar kehormatanku dipelihara. Sehingga apabila seorang senantiasa memanjatkan doa ini dengan ketulusan dan keikhlasan, maka dia akan dijaga dari fitnah dan segala macam mara bahaya insyaallah taala. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.